Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Sahih Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wala ta'jazanna. Bersemangatlah engkau untuk menggapai apa yang bermanfaat bagimu. Minta tolonglah kepada Allah dan janganlah kamu lemah. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza. Dan apabila engkau tertimpa satu musibah atau hal yang tidak menyenangkan, maka janganlah kamu katakan, andaikan aku melakukan ini, tentu yang akan terjadi ini dan itu. Maksudnya bukan musibah yang terjadi. Walakin kul, akan tetapi ucapkanlah, qadarullahi wa masya'a fa'al. Allah sudah menakdirkan dan Allah melakukan apa yang dia kehendaki. Bisa juga dibaca qaddarallahu wa masya'a fa'al. Jadi ada dua bacaan, qadarullahi atau qaddarallahu. Allah telah menakdirkan, wa masya'a fa'al, dan Allah melakukan apa yang dia kehendaki. Fa inna lau taftahu amal syaitan. Karena ucapan andai kata untuk menyesali musibah yang sudah berlalu, itu membuka pintu setan. Baik jamaah sekalian, inilah sebuah hadis yang menjelaskan kepada kita 5 kunci kesuksesan setiap muslim, setiap hamba. Yang pertama adalah bersemangat. Bersemangat dalam melakukan aktivitas kita. Yang kedua, lakukan yang bermanfaat. Lakukan yang bermanfaat. Hindari, jauhi yang tidak bermanfaat, apalagi yang haram. Yang ketiga, wasta'in billah, minta pertolongan kepada Allah. Jangan pernah mengandalkan diri kita. Mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan penuh keyakinan dan prasangka baik kepada Allah dan hati yang bergantung kepadanya, untuk menggapai yang bermanfaat bagi kita atau terhindar dari mudarat. Ini makna minta tolong kepada Allah. Jadi bukan sekedar ucapan lisan, tapi hati penuh keyakinan dan prasangka baik kepada Allah serta bergantung hanya kepadanya. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, wala ta'jazanna, dan jangan kamu lemah. Jadilah orang yang kuat, jangan lemah, jangan suka panik. Jadilah orang yang kuat. Dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'if wa fi kullin khair. Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah, namun pada keduanya ada kebaikan. Jadi hendaklah kita kuat, dan kekuatan yang paling penting jemaah sekalian adalah kekuatan iman. Dan inilah sumber segala kekuatan kita, kekuatan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, kalau kita ditimpa musibah, jangan kita berandai-andai ke belakang karena menyesali, sedih apa yang telah berlalu, yaitu dengan mengatakan, lau anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza. Andaikan yang saya lakukan ini, maka tentu yang terjadi ini dan itu. Andaikan saya nggak ikut berbisnis itu, saya nggak akan rugi misalkan. Andaikan saya tabung saja uang saya, tidak saya jadikan modal berbisnis, tentu nggak akan rugi seperti ini. Tentu akan untung. Maka jemaah sekalian, ucapan seperti ini hendaklah dihindari. Ini ucapan orang yang lemah, yang suka berandai-andai ke belakang, yang tidak mungkin dia lakukan lagi. Nggak mungkin dia bisa merubah takdir Allah atau memutar waktu kembali. Ini tidak mungkin, mustahil. Jadi dia berandai-andai sesuatu yang tidak mungkin dia gapai. Andaikan yang saya lakukan ini akan terjadi ini dan itu, tidak akan begini dan tidak begitu.
maka ini ucapan yang terlarang. Lalu Nabi SAW memberikan bimbingan kepada kita untuk mengucapkan yang dapat meluruskan keimanan kita. Qaddarallahu wa masya'a fa'al. Ucapkan qaddarallah atau qadarullahi wa masya'a fa'al. Allah telah menakdirkan itu dan Allah melakukan apa yang Dia kehendaki. Kemudian Nabi SAW mengingatkan, ucapan andai kata untuk menyesali apa yang sudah berlalu, untuk larut dalam kesedihan atas apa yang telah berlalu, maka itu membuka pintu setan, yaitu merusak keimanan kita terhadap takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jemaah sekalian, di antara doa Nabi SAW, beliau berlindung dari kesedihan atas apa yang telah berlalu dan kegelisahan untuk masa depan. Ya, di antara doa Nabi SAW, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari alham dan al-hazan. Alham itu adalah kegelisahan untuk masa depan. Dan al-hazan, kesedihan terhadap apa yang telah berlalu. Ini dua hal yang melemahkan kita, yang mengganggu kinerja kita kalau kita seorang pekerja, yang mengganggu produktivitas kita, yaitu kegelisahan terhadap masa depan dan kesedihan atas apa yang telah berlalu. Maka jemaah sekalian, Rasulullah SAW memberikan bimbingan kepada kita untuk selalu bersikap optimis menatap masa depan dan melupakan kesedihan yang telah berlalu, serta menyerahkan itu kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Berserah diri kepada takdir Allah atas apa yang sudah berlalu. Yakin, imani itu takdir Allah yang sudah tertulis 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Jadi jemaah sekalian, inilah 5 kunci kesuksesan. Yang pertama, semangat. Jangan loyo, semangat. Yang kedua, lakukan yang bermanfaat. Hindari yang tidak bermanfaat, apalagi yang maksiat, yang mengandung dosa. Yang ketiga, minta tolong kepada Allah, disertai dengan keyakinan terhadapnya, prasangka baik bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala pasti menolong kita, dan hati yang bergantung hanya kepadanya. Yang keempat, jangan lemah, jadilah orang yang kuat. Kemudian yang kelima, kalau kita tertimpa musibah atau cita-cita belum tergapai, terhalang oleh suatu musibah, maka jangan berandai-andai ke belakang. Berserah dirilah kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kembali semangat, kembali lakukan yang bermanfaat, serta minta tolong kepada Allah, dan jangan lemah. Baik, inilah diantara bimbingan Nabi SAW dalam menghadapi hidup ini.